juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah karena malam hari ini kita bisa dipertemukan dalam Zoom ini secara virtual yang insya Allah kita akan belajar banyak hal terkait dengan keuangan. Ya, nama kelas kita Islamic Smart Financial Mastery. Izin saya untuk share screen yang mudah-mudahan bisa lebih jelas dan menarik insya Allah. Mungkin sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu. Kalau nama aslinya Zulhelmi, boleh dipanggil Bang Zul, Bang Helmi, atau Abi Zumi, Pak Helmi, terserah. Ya, alhamdulillah sekarang saya domisilinya di Aceh. Saya juga mentor keuangan dan bisnis kalau di luar pekerjaan, kebetulan masih aktif juga di salah satu BUMN, dan juga saya salah seorang penulis di buku Parenting Plus Plus ya, bersama Ibu Eli Risman dan keluarga. Kebetulan qadarullah saya masih bersaudara dengan beliau, saya keponakannya, dan saya yang menginisiasi terbentuknya grup parenting rumah keluarga Risman tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi, saya ingin jelaskan latar belakang apa yang mendasari kelas ini ada dan materi ini ada. Yang pertama adalah saya memang pembelajar terkait dengan bisnis dan keuangan, sehingga muncul keinginan untuk coba berbagi, ya. Alhamdulillah saya punya pengalaman belajar tentang keuangan dan bisnis itu di dalam dan di luar negeri, ya, di Singapura, di Malaysia. Saya mengejar mencari ilmu yang saya rasa penting dan perlu, dan alhamdulillah hasilnya yang saya dapatkan sampai saat ini cukup luar biasa, walaupun biayanya cukup besar ya. Contohnya tuh saya belajar di Malaysia, di Kuala Lumpur itu 3 hari 5.000 ringgit. 5.000 ringgit kali 3.500 ya lumayan ya. Nah itu saya belajar, dan sebagian nanti materinya akan teman-teman nanti dapatkan dalam kelas ini, yang insya Allah akan teman-teman rasakan dan luar biasa kalau kita bisa praktekkan, insya Allah. Yang pertama, mari sama-sama kita luruskan niat pada malam hari ini agar pertemuan kita tidak sia-sia dan diberkahi Allah. Kita luruskan niat kita untuk belajar, sama-sama belajar dan silaturahmi, ya. Kita niatkan untuk belajar dan silaturahmi agar pertemuan kita pada malam hari ini dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin kasih pengantar terlebih dahulu, ya. Ya insya Allah saya yakin yang ikut kelas ini pasti Muslim semua, dan contoh teladan yang patut kita tiru, patut kita bahas dan jadikan referensi adalah Rasulullah. Nah, pada kelas ini karena kita bicara tentang keuangan, tentang finansial, saya ingin bertanya nih kepada teman-teman. Ya, nanti boleh dijawab di chat, boleh langsung juga boleh, ya. Rasulullah itu kaya atau miskin? Nah, itu pertanyaannya. Nah, ini boleh kita diskusikan, ya. Yang menarik adalah dari pertanyaan ini, sebagian umat Islam mungkin ya merasa Rasulullah itu miskin. Kenapa miskin? Karena ya kisah-kisah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz, kebanyakan Rasulullah itu pas-pasan ya, pas-pasan, terus apa ya, sederhana ya, artinya kurang membicara tentang bagaimana sebenarnya Rasulullah dari sisi finansialnya, sehingga kita tidak mengenal lebih dalam sebenarnya bagaimana tentang kekayaan atau kemampuan finansial Rasulullah. Nah, sebenarnya jawabannya adalah Rasulullah itu kaya sekali, ya, kaya sekali. Kenapa? Karena
saat menikahi Khadijah saja itu Rasulullah maharnya itu kalau dirupiahkan ya, beliau memberikan beberapa ekor unta dan mas kawin yang lainnya itu diperkirakan lebih dari 1 miliar rupiah kalau kita rupiahkan sekarang. Sekaya-kaya orang sekarang aja jarang yang kita dengar mas kawinnya sampai 1 miliar gitu ya. Tapi Rasulullah SAW itu maharnya lebih dari 1 miliar. Namun Rasulullah itu adalah orang yang sangat dermawan dan sederhana, ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah ingin ada harta ya atau simpanan yang sampai bermalam di rumahnya. Jadi ketika ada lebih sedikit, dia segera sedekahkan, segera bagikan kepada umatnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya dan sikapnya terhadap harta. Jadi ringan ya dalam berbagi, dalam memberi. Nah, ini juga yang salah satu patut kita contoh, patut kita tiru, bagaimana kita senantiasa melatih diri kita untuk senantiasa berbagi ringan ya, sebagaimana doanya Umar bin Khattab, ya Allah letakkanlah dunia ini di tangan kami bukan di hati kami. Karena kalau di hati itu susah ngeluarinnya, tapi kalau di tangan tuh gampang memberikannya. Ya. Maka mudah-mudahan kita bisa mencontoh kedermawanan dan kesederhanaan Rasulullah SAW karena beliaulah sebaik-baik manusia dan ketika kita mencontoh dan mengamalkan apa yang beliau perintahkan akan banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Nah, lebih lanjut ini juga sebuah hadis dan kisah yang juga insya Allah bisa menginspirasi kita kenapa kita harus kaya, kenapa kita harus kuat secara finansial. Jadi suatu hari serombongan fakir miskin ya pada saat itu mengeluh kepada Rasulullah untuk menyampaikan kondisi orang-orang kaya waktu itu, yang mana mereka memborong pahala ya semua pahala dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi katanya. Kenapa kata Rasulullah? Karena mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, namun giliran saat mereka bersedekah kami tidak kuasa melakukan amalan seperti mereka. Jadi yang protesnya fakir miskin, ya mereka nggak punya kekuatan secara finansial dan mereka cemburu kepada saudara-saudaranya yang memiliki kelebihan kelapangan secara finansial. Nah akhirnya Rasulullah mengajarkan mereka sebuah amalan. Ya, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali berbuat seperti perbuatanmu. Maka bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap selesai sholat masing-masing 33 kali. Ya, ini keutamaannya luar biasa dan sebaiknya juga tidak kita tinggalkan. Maka yang menarik adalah teman-teman sekalian setelah itu ya para sahabat tadi yang secara finansial kurang juga mengeluhkan. Kenapa? Karena para sahabat yang kaya pun mengetahui amalan itu dan mereka melakukannya dan akhirnya Rasulullah akhirnya bersabda, itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Pelajaran yang bisa kita ambil teman-teman dari kisah ini adalah bahwa ketika kita memiliki kekuatan secara finansial, kemampuan, uang yang lebih, uang yang banyak, maka kita punya peluang melakukan kebaikan yang lebih banyak. Ya. Maka mulai sekarang hapuskan dalam pikiran kita kaya itu nggak bagus, kaya itu nggak baik, hapuskan itu. Ya, kita harus install pemahaman yang baik, yang benar ke dalam pikiran kita, mindset kita bahwa harta itu baik, ya, kaya itu baik ketika kita beriman, ketika kita menggunakannya di jalan yang Allah ridhoi. Nah, itu teman-teman. Kenapa? Karena dari kisah ini tadi, ketika kita memiliki finansial yang lebih, maka kita bisa melakukan amalan-amalan lebih seperti sedekah, zakat, wakaf, ya, haji, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Maka mulai sekarang harus tertanam dalam diri kita, ya. Bagi yang masih ada ragu-ragu, duh saya nggak mau kaya lah Pak ini, cukup-cukup saja misalnya. Nah ini harus kita revisi lagi, perbaiki lagi. Kenapa? Karena
tadi keutamaan ketika kita memiliki kekayaan itu juga cukup besar ya, dan itu bisa juga menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya teman-teman kita tanya lagi ya, mana lebih baik kaya bersyukur atau miskin bersabar? Nah, teman-teman boleh komentar di kolom chat ya. Mana lebih baik kaya bersyukur atau miskin bersabar? Ya. Teman-teman kalau disuruh pilih mau milih yang mana nih? Ya. Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Ayo silakan kalau bisa di komen di chatnya ya. Kaya bersyukur, alhamdulillah. Ya, ya Bu Dini, Pak Gifari, Pak Redra ya, kaya bersyukur, alhamdulillah. Ya, memang jelas kalau kita tanya semua pingin kaya bersyukur. Kenapa? Karena memang tadi ya, di hadis tadi, kisah tadi cukup menjadi jawaban sebenarnya, karena ketika kita kaya, bersyukur dan menggunakan kekayaan kita di jalan yang Allah ridhoi, maka itu akan menghasilkan banyak kebaikan ya, dan menjadikan bekal buat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang tanamkan dalam pikiran kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, bahwa kaya itu tidak buruk. Kenapa? Karena banyak orang yang sekarang juga masih banyak berasumsi, aduh saya nggak usah lah kaya-kaya banget, nanti hisapnya berat di akhirat, ya, nanti jadi sombong, nanti apa namanya jadi lupa daratan, jadi lalai dan lain sebagainya. Enggak, ya itu pikiran negatif dan contoh yang tidak baik. Betapa banyak juga contoh yang baik. Contohnya apa? Nabi Sulaiman. Kalau kita mau contoh Nabi kan, termasuk Nabi Muhammad, para sahabat, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, itu kaya-kaya semua. Gitu ya. Artinya kaya itu baik, nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya dan mempersiapkan mental kita. Dan insya Allah kita akan belajar malam ini bagaimana kita memiliki kekayaan yang baik, berkah untuk hidup kita. Nah, teman-teman sekalian, target materi kita pada malam hari ini ada 4 ya, yang menjadi harapan kita, harapan saya dan mudah-mudahan teman-teman juga. Yang pertama, kita memiliki pemahaman yang baik dan benar dalam keuangan. Yang kedua, kita kuat secara finansial. Ya. Yang ketiga, kita terhindar dari hutang dan riba. Yang keempat, kita bermanfaat bagi umat. Inilah yang kita harapkan dan teman-teman bisa mendapatkan, ya, memilikinya setelah materi kita malam hari ini selesai. Nah, materinya yang akan kita bahas tuh nanti teman-teman ada 4 juga. Yang pertama financial check up, ya, kita akan cek kondisi keuangan kita. Makanya tadi saya pesan ya, mungkin Pak Gifari, Pak Gofiki ya, maaf, untuk menyiapkan alat tulis ya, karena beliau tadi terlambat bergabung, untuk menyiapkan alat tulis juga supaya nanti bisa dituliskan hal-hal yang memang penting dan perlu untuk kita siapkan, ya, kita tuliskan. Yang kedua, teman-teman, kita akan belajar untuk menetapkan target keuangan kita. Ya, ini juga penting. Kenapa? Karena ketika targetnya jelas, strateginya jelas, maka kita akan lebih mudah mencapainya. Yang jadi persoalan banyak di luar sana orang yang nggak punya target keuangan. Ya, akhirnya apa? Ya seumur hidupnya ngutang, seumur hidupnya kekurangan, seumur hidupnya pas-pasan, ya. Kenapa? Karena nggak punya target, ya. Bagaimana memperbaiki kondisi keuangan, bagaimana bisa pergi haji, bagaimana bisa lunas hutang-hutang, bagaimana bisa punya rumah tanpa riba, itu kan target-target keuangan yang harusnya kita rencanakan, ya, harusnya kita tetapkan dan kita rencanakan. Dan insya Allah nanti kita akan belajar. Yang ketiga, kita susun strategi pencapaian. Jadi nanti setelah kita tetapkan target-target kita susun strategi pencapaiannya. Gimana sih caranya? Ya, mungkin nggak dengan penghasilan kita sekarang untuk mencapainya? Ya, apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencapai target keuangan kita agar tercapai. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian,
Kita akan belajar sama-sama bagaimana agar apa yang kita miliki, apa yang Allah karuniakan ini berkah dan terus bertambah, ya, insya Allah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu financial check up. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, saya mohon bantuan teman-teman untuk bisa mencatat, ya, menyiapkan alat tulisnya terkait dengan pemasukannya, ya, pemasukannya. Apa saja kalau suami istri berpenghasilan dicatat semua gaji suami, gaji istri, ya. Kalau punya bisnis, hasil bisnis, kalau punya properti yang disewakan, kos-kosan, kontrakan, atau ruko yang diproduktifkan, yang menghasilkan, atau kebun, itu juga ditulis. Kalau nulis buku ditulis, ada royaltinya, atau kalau usaha online, dan lain-lain. Apa aja pemasukan, ya, punya apa keahlian yang diajarkan misalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu silakan dituliskan, ya. Kalau nggak fix jumlahnya, kira-kira rata-rata saja. Jadi misalnya kadang-kadang 3 juta, kadang-kadang 5 juta, kadang-kadang 2 juta, kadang-kadang 6 juta. Nah, ambil nilai tengahnya aja, ya. Yang penting kita ada gambaran berapa sebenarnya pemasukan kita. Nah, nanti itu sisi kiri, yang kedua sisi sebelah kanannya adalah pengeluaran. Jadi nanti kertasnya dibagi dua, kiri pemasukan, kanan pengeluaran. Pengeluaran kita apa aja bulanan, ya. Kalau istri kira-kira belanja setiap bulan berapa, anak sekolah uang sekolahnya berapa, transportasi, bensin, ya, atau kendaraan itu berapa. Kalau ada cicilan, cicilan ditambahkan. Orang tua kalau ada rutin diberikan dicatat juga. Tabungan kalau emang ada menabung setiap bulan dirutinkan, zakat, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Intinya pengeluaran selengkap mungkin dicatat di sisi sebelah kanan. Nah, nanti akhirnya setelah tercatat semua tolong ditotal. Saya berikan waktu 3 menit cukup. 5 menit deh. 5 menit sekarang jam 20. Sekarang sebentar. Ya, saya kasih waktu 5 menit deh. Saya kasih waktu 5 menit, kita mulai dari sekarang. Nanti yang udah tolong komen. Udah, belum gitu ya. Plus nanti coba dikurangin, pemasukan kurangin pengeluaran. Positif apa negatif? Ada lebih atau kurang? Nah, itu ya. Oh, kurang, Pak. Minus. Ya, ada yang lebih, boleh lebih. Nggak usah ditulis lebih berapa, kurang berapa, nggak apa-apa. Atau sudah aja dulu kalau malu misalnya sudah selesai dihitung. Intinya saya pingin nanti kita semua teman-teman tahu kondisi keuangannya setelah pemasukan dikurangi pengeluaran. Oke, silakan diselesaikan karena ini penting teman-teman untuk kita masuk ke materi selanjutnya. Saya siapin dulu. Sekarang 20.53, 20.54. Berarti nanti pas jam 9 deh, 4 menit ya. Pas jam 9 nanti kita akan sama-sama melaporkan ya bagaimana kondisi keuangannya positif atau negatif. Kalau ada yang mau ditanya juga boleh ya. Alhamdulillah Bu Dini langsung nih selesai positif, alhamdulillah luar biasa ya. Karena biasanya kelas-kelas saya nih kalau financial check up banyak yang negatif ya. Alhamdulillah nih mudah-mudahan nih positif semua. Karena ini penting nih untuk kita bagaimana menata lagi ke depan keuangan kita. Dan ini perlu untuk rutin sebenarnya kita lakukan. Kalau saya pribadi jujur saja setiap bulan saya lakukan financial check up. Ya, setiap bulan saya lakukan financial check up, memastikan pemasukan. Ya, kebetulan saya punya usaha beberapa, ada kos-kosan, ada homestay, ada apa namanya kios yang saya sewakan, ya,
ada gaji juga dan macam-macam lah, ada pemasukan yang lain. Nah itu saya rekap dan saya analisa ya, tumbuh atau kurang dan lain sebagainya. Begitu juga pengeluaran, ini juga perlu kita sering-sering cek karena kadang-kadang ada kebocoran, ada pengeluaran yang tidak terduga dan tidak kita rencanakan, tapi kadang-kadang jadi berefek dalam kondisi keuangan kita. Selamat Bu Dini, positif keuangannya, mudah-mudahan terus membaik dan ini bagus sekali, nanti kita akan bahas bagaimana langkah-langkah selanjutnya agar semakin baik. Ada 4 menit lagi. Kalau yang agak bingung boleh perkiraan saja, kira-kira jumlahnya segini, kira-kira. Karena mungkin kayak bulanan, kalau suami mungkin nggak tahu detail banget pengeluarannya, nggak apa-apa, bulanan kasih istri sekian misalnya gitu, boleh. Ya, anak sekolah sekian gitu. Jadi gelondongannya saja boleh. Boleh yang sudah, yang belum. Yang sudah nanti tolong dikabarin di kolom chat supaya kita bisa lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanya juga boleh ya, sambil menunggu yang lain. Mungkin Bu Dini ada yang mau dikonfirmasi atau mau didiskusikan. Jadi sebaiknya ini jadi agenda bulanan kita bersama pasangan ya, untuk kita evaluasi ya. Jadi kalau ibarat badan tuh kita harus tahu nih, dia sehat apa sakit ya, atau sekarat atau udah koma gitu ya. Kita penting untuk memahaminya supaya kita nggak salah ambil keputusan ya. Baik, Bu Dini, belum ada pertanyaan. Waktunya 2 menit lagi. Jadi mulai sekarang masukin financial check up, agenda financial check up. Kalau bisa sih saran saya di akhir bulan, setiap bulan. Jadi ya punya agenda sama suami, sama pasangan, ya sama istri untuk sama-sama kita mengecek kondisi keuangan kita. Tadi tabungan, kalau ada utang, utangnya berapa lagi. Kalau ada apa namanya tabungan ya berapa udah tabungannya. Kita evaluasi mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurangi. Kalau kebanyakan belanja, nah mungkin ke depan diagendakan perbaikan. Nah, dengan kegiatan financial check up inilah kita akan tahu dan menyadari kondisi keuangan kita yang sebenarnya. Tapi kalau kita nggak pernah lakukan check up nih, financial check up, kadang-kadang kita lupa dan akhirnya bisa jadi pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan kita. Yang akhirnya tadi minus terus, gali lubang, tutup lubang gitu ya. Nah, ini yang jangan sampai terjadi dan kita harus benar-benar perhatikan gitu ya, dan agendakan ini jadi agenda rutin bersama pasangan setiap akhir bulan saran saya, supaya bulan depan tuh jelas rencana untuk pembagian atau mekanisme terkait dengan keuangan kita. Waktunya 1 menit lagi. Yo, yang lain gimana? Sudah selesai belum? Ada Bu Feriani ya, ada Pak Rofiki, ada Pak Rendra juga. Kalau sudah tolong di komen. Ini sepertinya banyak semua nih pemasukannya. Ada 2 kemungkinannya, banyak pemasukannya atau kebanyakan pengeluarannya nih. Sehingga ya mencatatnya butuh ekstra
ya butuh waktu, tapi nggak apa-apa, ini penting. Makanya kita dahulukan dan kita harus lakukan karena ini menentukan untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah Pak Rendra impas ya. Cuma Pak Rendra nih komennya direct message. Harusnya ke everyone saja supaya yang lain juga bisa kelihatan. Alhamdulillah. Baik, teman-teman kita lanjutkan ya. Terima kasih nih untuk Bu Dini dan Pak Rendra yang sudah menyelesaikannya. Ya, saya doakan semoga hasilnya dan keadaannya semakin membaik ke depan. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke slide selanjutnya ya, bahwa kondisi keuangan secara umum orang-orang di luar sana nih, orang-orang di luar sana lah, itu biasanya income-nya cuma satu, ya, tapi pengeluarannya banyak dan didominasi hal yang konsumtif, ya. Jadi biasanya income-nya cuma satu. Kalau dia karyawan ya cuma gaji saja. Terus pengeluarannya tuh dominannya tuh konsumtif, ya. Minim pemasukan yang produktif atau pengeluaran yang produktif yang bagus, gitu ya. Ini dominasi rata-rata orang di luar sana, ya. Jadi kalaupun dia bisnis, bisnisnya cuma satu itu, ya. Nggak punya alternatif usaha lain. Terus tadi dominasi pengeluarannya itu konsumtif, ya, pengeluarannya minim yang produktif. Ini yang menyebabkan angka kemiskinan dan kondisi, ya, masyarakat kita cenderung pas-pasan, ya. Ini yang menyebabkan. Kenapa? Karena tadi ngandalinnya cuma satu sumber. Ketika sumber ini terganggu, udahlah. Yang jadi masalah sumbernya pun pas-pasan gitu. Yang pertama itu, yang kedua pengeluarannya pun konsumtif gitu. Ini yang jadi masalah dan perlu kita perbaiki ke depan, ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan yang idealnya seperti apa sih kondisi keuangan yang baik. Nah, sebelum mulai sebelum kita lanjut lebih detail, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang mudah-mudahan kita bisa amalkan hadis ini, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, ya, saya mungkin rangkumkan saja lah karena nanti teman-teman saya akan kasih juga ini slide-nya. Jadi kisahnya itu tadi, ketika seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi, dia mendengar sebuah suara di angkasa, berilah air kepada kebun si fulan. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ya, ternyata saluran air itu, ya, beberapa jalur air yang telah menampung air tersebut. Dan dia mengikuti air itu. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya, sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. Lelaki itu berkata kepadanya, wahai hamba Allah, siapa namamu? Petani itu menjawab, nama saya Fulan. Ya. Dia menyebutkan nama yang tadi didengar oleh lelaki pertama dari angkasa. Jadi awan yang hitam mendung tadi mengeluarkan suara, namanya menyebutkan sebuah nama, dan itu ternyata pemilik kebun itu. Kata lelaki itu, sebetulnya saya tadi mendengar sebuah suara di awan, yang airnya baru saja turun dan mengatakan, berilah air pada kebun si fulan. Menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini? Jadi dia penasaran. Kenapa tiba-tiba ada awan, hujan, mendung, menyirami, ada suara dan mengatakan, sirami kebun si fulan. Nah, dia penasaran, dia tanya, apa amalannya, apa rahasianya? Akhirnya petani itu menjawab, baiklah, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini, lalu saya menyedekahkan sepertiganya. Ya, sepertiga dia sedekahkan, sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan. Jadi untuk bibit, ya, modal bercocok tanam. Dan sanad hadis ini sampai kepada radhiyallahu anhu. Jadi ini hadis riwayat Ahmad dan Muslim, insya Allah sahih. Jadi teman-teman, hasil kebun tadi dibagi tiga, ya. Ini saya tunjukin bagi tiganya: bibit, makan, dan sedekah, ya. Jadi ini yang jadi kebiasaan beliau, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan khusus untuk kebunnya, ya, hujan khusus untuk kebunnya, yang mana di antara lokasi tersebut nggak turun hujan, tapi
khusus untuk kebun si fulan ini. Dan amalan beliau ternyata adalah membagi 3 ini, bibit, makan, dan sedekah. Ya, ditanam lagi bibitnya, makan sepertiganya untuk keluarganya, dan sepertiga lagi dia sedekahkan. Nah, teman-teman sekalian yang insya Allah diridhoi dan dirahmati Allah, sebenarnya ini isyarat yang jelas, ya, karena ini hadis Nabi dan sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Inilah yang harusnya menjadi referensi kita, teman-teman. Kalau kita mau rezeki kita, keuangan kita selalu dirahmati, selalu dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa hujan kebun tadi dihujani, ya, selalu dicukupkan, selalu diberkahi, selalu dimudahkan. Ketika orang lain mengeluhkan usahanya susah, usahanya sulit, pekerjaannya berat, ya, keuangannya sulit. Ketika kita mengamalkan kebiasaan ini, membagi sepertiga, sepertiga, sepertiga dari pemasukan kita, dari hasil usaha kita, maka insya Allah yakin kepada Allah dan kebenaran hadis Rasulullah ini, maka insya Allah Allah akan selamatkan kita dari kekeringan. Ya, yang lain ngeluh, ya kayak sekarang nih corona dan lain sebagainya, insya Allah kita akan tersenyum dan baik-baik saja. Nah, saya akan menyampaikan nanti secara detail bagaimana pembagiannya kepada finansial kita secara umum. Nah, ini teman-teman sekalian, pembagian income sesuai sunnah. Jadi dari kisah tadi, sebaiknya kita melakukan hal yang sama, teman-teman sekalian. Yang pertama, sepertiga untuk makan. Makan itu atau kebutuhan lah, kalau bahasa kita sekarang ya. Untuk kebutuhan, itu sebaiknya kita bagi sepertiga alokasinya. Makan, transportasi, pendidikan anak, komunikasi, tabungan. Jadi intinya yang kebutuhan itu sepertiga alokasinya. Nah, sepertiga lagi untuk sosial ya atau sedekah tadi bahasanya kalau dalam hadis itu. Tapi kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita sekarang sosial lah. Itu di dalamnya ada zakat, sedekah untuk berbagi dengan orang tua, keluarga, kerabat ya dan dakwah ya untuk kebaikan-kebaikan maslahat untuk umat. Nah, ini sebaiknya alokasinya sepertiga dari keuangan kita. Ini idealnya. Dan yang terakhir, sepertiga yang terakhir adalah untuk bibit, atau kalau bahasa kita sekarang untuk modal. Modal apa? Modal investasi, membangun aset, belajar tentang bisnis, ya. Karena untuk memulai bisnis itu atau memiliki sebuah bisnis itu, modal yang paling penting itu adalah modal ilmu sebenarnya. Ya, modal uang tuh bisa nyusul, ya. Dan ini nanti kita akan ada kelas khusus juga bagaimana memulai bisnis modal minim ya karena yang paling penting tuh ilmunya dulu. Kalau udah tahu ilmunya tanpa modal pun kita bisa memulai usaha insya Allah. Terus untuk bibit ini termasuk hutang kalau kita punya hutang untuk kita cicil dan hal-hal produktif lainnya. Nah, inilah teman-teman yang sebenarnya idealnya harus kita lakukan. Dan kita sebagai umat Islam harus bercita-cita nih ya untuk bisa melakukan mengamalkan hadis Nabi ini dan yakinlah ketika kita mengamalkan ini Allah akan senantiasa menghujani hidup kita, rezeki kita dengan keberkahan dan pertolongannya insya Allah. Maka ini harus diingat dan diniatkan untuk kita amalkan bersama. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan materinya. Kali ini saya akan membahas tentang aset dan liabilitas. Ya, ini penting juga. Ya, ini saya dapat dari Malaysia. Ya, yang saya cerita tadi. Saya belajar ini Rp5.000. Ini salah satu yang saya dapat kemarin. Nah, apa itu aset? Ya, ini penting. Inilah rahasia kenapa orang makin kaya dan orang miskin makin miskin. Ya, aset adalah ini kita apa saja yang membuat uang bertambah dalam dompet kita, dalam kantong kita. Jadi apa saja yang bisa menghasilkan uang, membuat masuk ke dalam rekening kita, ya, ke dalam, maka itu adalah jadi apa saja yang bisa menghasilkan uang, ya, buat kita itu apa? Contohnya properti produktif, rumah yang disewakan, kos-kosan, kontrakan, dia menghasilkan uang, maka itu aset, ya. Mobil misalnya rental itu aset, ya. Nah, sebaliknya teman-teman, liabilitas adalah apa saja yang membuat uang keluar,
ya, apa saja yang membuat uang keluar dari rekening kita, dari dompet kita, maka dia liabilitas. Ya, contohnya apa? Contohnya handphone ya dipakai cuma buat WA, ya, buat hal-hal yang ya main game, buat yang nggak produktif lah. Nah, maka dia jadi liabilitas. Kenapa liabilitas? Karena kita harus beli pulsanya, harus ganti casingnya sesekali, ya. Artinya keluar uang, ya. Rumah itu aset apa liabilitas? Rumah itu bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Ketika rumah itu menghasilkan, maka dia jadi aset. Tapi ketika rumah itu tidak menghasilkan, ya, misal, ya, saya punya teman itu rumahnya 14, ya, rumahnya 14 punya toko bangunan, punya TV kabel, usaha TV kabel. Tapi ketika saya bedah financial check up, kebetulan dia mentoring ya, coaching dengan saya bedah, itu ternyata teman-teman sekalian, cash flow-nya itu negatif, ya. Jadi pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Padahal rumahnya 14, ya. 14 kalau kita sederhana berpikir, oh ini pasti orang kaya nih, ya. Tapi ternyata ya kategorinya masuk orang miskin. Kenapa? Karena tiap bulan dia kekurangan, gitu. Nah, setelah saya eksplor 14 rumahnya itu saya bedah, saya tanyain, ternyata nggak semuanya menghasilkan, nggak semuanya jadi aset. Bahkan sebagian tuh liabilitas, sebagian besar. Jadi dia punya rumah itu ada yang nggak terurus, ada yang ditempatin saudara nggak menghasilkan, ada yang proses pembangunan belum selesai, ya. Jadi liabilitas gitu. Ada yang tanah tapi dianggurin. Pokoknya dia punya properti itu 14 tapi nggak produktif semua, nggak menghasilkan, ya. Bahkan liabilitas tiap tahun bayar pajak, bayar listrik, air gitu. Nah, ini teman-teman yang harus kita pahami, ya. Maka mulai sekarang coba di cross check. Kita lebih banyak aset atau lebih banyak liabilitas. Kalau lebih banyak aset, insya Allah ya cash flow-nya akan positif tadi terus kayak Bu Dini. Kenapa? Karena sumber income-nya ya yang bisa menghasilkan income itu lebih banyak dibanding yang mengeluarkan ya liabilitasnya. Nah, orang-orang kaya itu selalu berpikir dia membangun aset. Ya, kalau dia punya uang 100 juta, gimana caranya bisa 200 juta ya dalam waktu 2 bulan, 1 bulan? Dia berpikir kayak gitu. Apa yang bisa saya lakukan supaya dengan uang ini atau dengan apa yang saya punya ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi? Itulah pola pikir orang kaya. Ya, pola pikirnya adalah bagaimana membangun aset. Ya, bagaimana terus berkembang. Ya. Nah, kalau liabilitasnya tadi prinsipnya orang miskin, belum apa-apa, kadang belum dapat bonus, belum dapat THR, tapi udah jelas pengeluarannya, udah nyicil, udah ngutang ya, sehingga apa? Ya udah nggak tumbuh-tumbuh kondisi keuangannya, gitu, nggak ada perbaikan. Nah ini teman-teman perlu diperhatikan dan di cross check kembali ya. Nah nanti di sesi tanya jawab diskusi teman-teman boleh bertanya atau kalau ada yang mau nanya juga boleh ya langsung di kolom chat silakan diketikkan atau mau menyampaikan langsung juga boleh raise hand nanti saya bisa lihat teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Nah, kondisi keuangan terbaik ini yang tadi kita sudah bahas kondisi keuangan secara umum. Nah, ini kondisi keuangan terbaik teman-teman. Ya, yang ideal tuh yang terbaik tuh seperti ini. Kita punya di gambar ini ada 3 ya aset atau sumber income kita yang bisa menghasilkan buat kita. Ya, jadi ada beberapa aset yang kita miliki. Selanjutnya, pengeluaran kita didominasi oleh hal-hal yang produktif. Ya, contoh tadi beli rumah tapi akan dijadikan kos-kosan, jadikan properti produktif. Beli rumah diproduktifkan, dikontrakin dan lain sebagainya. Artinya yang menghasilkan. Ya beli mobil misalnya kalau udah ada satu ya udah beli satu lagi direntalin. Ya apa nih Bu Dini, Pak Helmi sekarang belum berubah masih yang financial check up. Uh, oh sorry. Baik, saya ulang lagi share screen. Nah, sekarang sudah sesuai ya, Bu Dini. Mohon komentarnya.
Oke, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Mohon maaf nih, next nanti langsung di komen saja. Nah, ini kondisi keuangan terbaik ya. Kondisi keuangan terbaik adalah kita punya sumber income lebih dari satu ya, atau aset ya, yang bisa menghasilkan uang buat kita itu lebih dari satu, dan pengeluarannya didominasi oleh yang positif gitu ya, yang produktif, bukan konsumtif. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Kalau kita belajar dari Rasulullah dan para sahabat, mereka produktifnya ini untuk ngejar akhirat, ya. Mereka berlomba-lomba memberikan, mensedekahkan, mewakafkan hartanya itu untuk akhirat yang kekal selama-lamanya, bahkan sampai nanti di surga mereka rasakan buahnya. Jadi bukan hanya produktif dari sisi dunia, tetapi produktif sampai ke akhirat. Ya, ini cerita sedikit supaya teman-teman termotivasi ya. Saya punya hobi ya, 10 tahun terakhir ini bisnis properti. Saya beli rumah lah. Saya pernah beli rumah itu 2 rumah dalam waktu 1 bulan ya. Ya alhamdulillah sekarang saya punya beberapa aset yang produktif ya di Batam karena saya tinggal di sana 15 tahun. Nah itu dan saya punya cita-cita teman-teman sekalian tuh punya rumah tahfiz ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah salah satu target saya tuh dulunya sih pinginnya 10 aset produktif, 1 rumah tahfiz gitulah. 10 rumah kos, 1 rumah tahfiz. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, karena memang itu jadi niat dan azam, sekarang saya punya 2 rumah tahfiz, dan ini menjadi inspirasi buat teman-teman saya yang lain di Batam ya. Jadi ada beberapa teman saya yang punya rumah lebih dari satu, akhirnya pun dia wakafkan, dia pinjamkan ke lembaga tahfiz Quran untuk diproduktifkan ya. Jadi kita gunakan kekayaan kita, aset kita untuk produktif, bukan hanya untuk dunia ya, bukan hanya menghasilkan uang, tapi juga untuk produktif sampai akhirat nanti. Jadi amal soleh kita. Nah, mudah-mudahan saya doakan teman-teman semua juga bisa melakukan itu, bisa mencapai hal itu insya Allah. Yang penting mulai sekarang kita sudah paham niatnya dan kita berusaha untuk itu. Ya, sekali lagi saya ingatkan sebelum kita lanjutkan, kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ya. Nah, saya sambil jalan, saya coba akan menjelaskan terus materinya karena memang banyak hal ya yang ingin saya sharing pada malam hari ini supaya teman-teman punya pemahaman yang baik dan perencanaan yang jelas untuk kedepannya insya Allah. Nah, ini level keuangan, ini juga sama saya dapat di Kuala Lumpur ya. Ini ilmu mahal nih, Rp5.000. Dan ini menarik teman-teman, karena dengan kita memahami ilmu ini, level keuangan ini, teman-teman akan tahu ada di mana dan mau kemana. Ya, kayak Bu Dini tadi udah positif. Nah ini kalau kita masukin ke level keuangan, nanti ketahuan nih kita di mana dan mau kemana. Nah teman-teman ini singkatan, jadi memang sebaiknya harus dicatat supaya nggak lupa dan dipahami dengan baik. Yang pertama teman-teman namanya Financial Foundation, FFO ya, Financial Foundation. Financial Foundation ini adalah kondisi keuangan di mana kita memiliki pemasukan sama dengan pengeluaran ya. Jadi kita memiliki kondisi keuangan pemasukan sama dengan pengeluaran. Jadi impas ya. Kayak Pak Rendra tadi ya. Pak Rendra impas katanya hasil check up-nya. Jadi pemasukannya sama dengan pengeluaran, maka itu kita alhamdulillah sudah di level 1 Financial Foundation. Kabar buruknya teman-teman sekalian, banyak orang yang level 1 aja belum masuk gitu ya. Ya sebagaimana tadi saya sampaikan, banyak orang yang minus secara keuangannya. Dan saya juga dulu pernah minus gitu ya. Tiap bulan kekurangan. Tapi alhamdulillah dengan saya belajar dan saya praktekkan apa yang sudah saya pelajari, alhamdulillah kondisi keuangan saya terus membaik sampai sekarang. Nah, kedua teman-teman namanya financial security. Financial security ini adalah kondisi di mana kita memiliki pemasukan ya yang sudah minimal tetap sama dengan pengeluaran ya. Jadi impas dia udah impas, tetapi dia punya dana cadangan, dana security-nya, dana keamanannya.
Jumlahnya ya, jumlahnya kalau ilmu yang dari Kuala Lumpur saya dapat itu beliau mengajarkan minimal 6 bulan ya. 6 bulan dari biaya hidup kita. Jadi kalau sebulan kita biaya hidupnya 10 juta, maka kita punya tabungan berupa uang boleh atau emas senilai 60 juta. Itu baru masuk level 2 ya. Jadi kalau ada apa-apa kita punya dana cadangan nih, security kita. Itu baru level 2. Nah, saya coba merevisi nih level 2 ini karena kita muslim dan penting ya untuk kita konversikan apa yang kita pahami itu dengan ajaran agama kita. Maka saya mengkonversi level 2 tadi, cadangan 6 bulan tadi dengan 85 gram emas, teman-teman. Jadi kita masuk level 2 ya, kalau versi kelas saya adalah ketika kondisi income kita oke sama minimal dengan pemasukan, tetapi kita sudah punya dana taktis itu senilai 85 gram emas. Boleh fisik emasnya kita punya, ya boleh emas batangan, boleh perhiasan, boleh antam, boleh mini gold dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya 85 gram emas. Supaya apa? Kenapa 85 gram emas? Supaya kita bisa zakat harta. Ya. Supaya kita zakat harta setiap tahun gitu. Tapi kalau kita nggak masuk nisabnya 85 gram emas, maka kita nggak wajib berzakat harta dan ya harusnya itu jadi cita-cita kita gitu ya, punya keuangan atau kemampuan dana cadangan 85 gram emas supaya setiap tahun kita bisa berzakat. Nah, ini yang harusnya menjadi referensi kita. Selanjutnya teman-teman sekalian namanya financial flexibility. Ya, flexibility, dia udah fleksibel. Adalah kondisi di mana keuangan kita, pemasukan kita sudah lebih besar dari pengeluaran kita. Jadi kalau pengeluaran kita 10 juta, kita udah punya income itu 12 juta. 11 juta pun udah masuk lah. Level 3 ini plus ya, tetap ada 85 gram emasnya. Ya, atau uang atau emas senilai 85 gram emas. Ya. Kalau sekarang 1 juta ya berarti 85 juta. Ya. Nah, itu baru kita masuk level 3. Jadi udah fleksibel dia, udah mulai fleksibel ya karena udah lebih nih keuangannya. Nah, yang keempat teman-teman sekalian namanya financial independent. Financial independent ini apa? Adalah kondisi di mana keuangan kita sudah mulai dengan kelebihan tadi di level 4, kita udah bangun aset. Ya, aset adalah apa? Yang bisa menghasilkan uang buat kita, ya. Nah, maka di financial independent ini kita sudah punya aset yang bisa menghasilkan buat kita dan ya ini perlu dicatat lagi dan bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Jadi misal nih contoh kita punya kebutuhan 10 juta sebulan ya. 10 juta tuh udah all in lah, makan, anak, pokoknya 10 juta kalau punya selesai lah hidup kita, impas gitu ya. Nah, maka kita akan masuk financial independent ketika kita punya passive income ya. Kalau di level 4 ini kita udah bicaranya passive income. Passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi contoh kalau kayak saya punya kos-kosan yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi saya nggak kerja lagi pun, saya nggak ngapa-ngapain lagi pun, ya saya udah punya hasil dari kos-kosan saya, passive income saya yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Ya, sekali lagi di garis bawahi kebutuhan. Jadi passive income garis bawahi, pak kebutuhan di garis bawahi. Ya, passive income itu apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail ya. Income jenis-jenis income kita akan bahas. Nah, selanjutnya teman-teman level 5 adalah financial freedom. Financial freedom ini adalah ini lebih menarik lagi, adalah kondisi di mana keuangan kita itu kita punya passive income yang bisa memenuhi keinginan kita ya. Jadi bicaranya ini udah passive income lah kalau udah level 4 ke atas. Karena kalau bicara kebutuhan dan income, impas dan lain sebagainya dan dana cadangan itu udah jelas pasti harus ada. Nah, ini udah ngomongnya passive income. Jadi financial freedom itu ketika passive income kita bisa memenuhi keinginan kita. Jadi kalau level 4 tadi kebutuhan yang bisa dipenuhi, tapi kalau level 5 ini keinginan. Misal Bu Dini pingin umroh sekeluarga.
Nah, hasil dari passive income tuh bisa memenuhinya, ya. Pingin ganti mobil, itu passive income kita udah bisa beli membayarnya, gitu. Pingin sedekah, ya 10 juta sebulan, nah itu passive income kita udah bisa memenuhinya. Jadi udah nyampe keinginan, ya level keinginan udah bisa terpenuhi. Dan inilah teman-teman sebenarnya kalau kita mau bedah kondisi keuangannya sebagian para sahabat Nabi dulu. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu an ketika Rasul minta siapa yang mau bersedekah nih untuk berjihad, ya. Umar berikan separuh hartanya, Abu Bakar berikan seluruh hartanya. Nah, setelah kita bedah sejarah ternyata para sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang luar biasa passive income-nya. Jadi artinya ketika dia berikan semua hartanya saat itu, ya semua uang yang dia punya di rumahnya, disimpannya, maka itu nggak menjadi masalah buat dia. Kenapa? Karena dia punya passive income lagi, hasil dari kebun kurmanya dan dari usahanya, perniagaannya yang akan bisa memenuhi kebutuhannya lagi. Ya, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu an sampai sekarang pun masih ada passive income-nya ya dari sumur dari kebun kurmanya. Jadi sebenarnya kalau kita korelasikan ini kepada Islam, ini juga sangat berkaitan sebenarnya ya. Jadi tidak semata-mata walaupun ini ilmu dari barat ya, tapi kalau kita konversikan ke Islam ini juga sangat mungkin untuk kita lakukan dan sudah dicontohkan oleh para sahabat ya, para sahabat Nabi. Nah, ini teman-teman, saya doakan ya dan kita saling mendoakan mudah-mudahan kita semua bisa mencapai financial freedom ya, di mana tadi keuangan tuh udah nggak mikir lagi lah ya, mau sedekah, mau berapa, lihat orang susah gampang bantunya, keluarga kita yang mungkin kekurangan bisa kita santuni, anak-anak yatim di komplek kita, di kampung kita bisa kita bantu. Ya, ini yang harus menjadi cita-cita kita teman-teman sekalian ya, bagaimana agar secara finansial kita kuat, freedom, bebas ya, mau apa saja kita bisa lakukan. Nah, kita lanjutkan. Ini baru materi pertama ini ya. Ya. Sudah setengah 10, ya mudah-mudahan teman-teman kuat, masih kuat dan siapin tadi minumnya dan posisi yang nyaman. Nah, target keuangan teman-teman sekalian. Yang pertama, prinsipnya ada 3 prinsip nih terkait dengan target keuangan. Yang pertama ada dahulukan yang wajib. Ya, kalau di slide saya contohkan itu yang pertama adalah bebas hutang. Ya, utang tuh wajib teman-teman, harus kita selesaikan, harus kita bayar. Bahkan Rasulullah itu enggan menyolatkan orang yang masih punya hutang, ya, jenazah yang masih punya hutang. Maka dahulukan yang wajib, ya. Maka hutang kita targetkan. Contoh nih yang saya buat, bebas hutang 2022, ya. Terus haji sekeluarga 2023, ini contoh. Beli mobil cash, ya, misalnya 250 juta 2025 dan seterusnya. Ini contoh-contohnya. Jadi dahulukan yang wajib. Yang kedua, makin detail makin baik. Ya, makin detail makin baik. Jadi contoh tadi tuh, haji sekeluarga. Kalau bisa dirupiahkan berapa sih kalau kita mau haji sekeluarga misalnya ya, kalau masih ada orang tua aja orang tua, kira-kira berapa sih biayanya? Hutang kita juga gitu. Hutang kita berapa sih? Ya. Besok insya Allah saya ada kelas tuh memang fokus di hutang. Kita akan bedah detail hutang kita dan kita akan bahas strategi-strategi untuk segera melunasinya ya, menyelesaikannya dan itu juga ada ilmunya ya. Nah itu teman-teman, makin detail makin baik ya, makin detail jumlahnya, tahunnya ya, perencanaannya. Nah yang ketiga teman-teman, target tuh harus tetap, cara boleh fleksibel. Nah, maksudnya gini teman-teman, contoh ya, bebas hutang 2022. Kita pinginnya bayar hutang nih dari gaji kita misalnya, kita mau sisihkan. Terus setelah ikut kelas ini misalnya jadi kepikir nih, nanti kita akan bahas jenis-jenis income, kayaknya nggak usah motong gaji lah, kita lunasin hutang dari bisnis aja deh. Nah, itu namanya caranya fleksibel, jadi nggak kaku ya. Atau kita pingin lunasin hutang, solusinya ada baru satu nih misalnya ya, tadi dengan kita cicil. Nah, ternyata ada cara lain. Cara lain apa? Contohnya kita jual barang-barang kita yang mungkin kurang produktif misalnya. Misalnya punya mobil 2,
ya, atau punya rumah 3. Nah, itu boleh dijual untuk melunasin hutang dulu, karena hutang itu wajib dan kita dahulukan, ya. Jangan sampai tadi kita punya rumah atau harta banyak, aset banyak, hutang kita juga banyak gitu ya. Nauzubillah. Maka ini teman-teman. Nah, terus haji. Haji ini juga wajib kalau kita udah mampu, maka kita harus bercita-cita dan menyegerakannya. Jangan sampai tadi kita punya atau mudah ya untuk beli rumah, beli mobil, tapi kita belum pergi haji misalnya. Nah, ini juga harus jadi prioritas kita. Selanjutnya baru kita bahas mobil, rumah, ya, dan impian kita. Misalnya contohnya punya rumah tahfiz 100 santri 2030. Nah, ini nanti kita pikir gimana caranya supaya itu terwujud. Nah, ini saya kasih contoh ya, contoh bagaimana supaya lebih detail dan terbayang. Contohnya supaya bebas hutang apa nih 2022? Oh, saya harus mulai bisnis. Oh, saya punya kemampuan, saya kerja freelance. Oh, saya pingin nulis buku, senang nulis. Ya udah nulis buku. Itu contohnya. Terus haji sekeluarga. Gimana caranya ya supaya 2023 haji sekeluarga? Oh, saya harus nabung 5 juta sebulan, misal. Ya, terus beli mobil cash gimana caranya? Oh, saya harus mulai bisnis tersistem, jual beli properti karena untungnya besar. Ya, dan lain sebagainya. Misalnya ingin beli rumah cash 500 juta 2027, gimana caranya? Beli emas 10 gram setiap bulan, misalnya ya. Nah, maka 2027 nanti ya berapa berapa kilo lah atau berapa banyak lah ya uang kita. Nah, selanjutnya adalah kita punya rumah tahfiz, misalnya contohnya 100 santri. Nah, ya nanti kita bisa rencanakan bagaimana caranya untuk kita bisa mencapainya. Nah, langkah untuk strategi pencapaian, nah ini penting teman-teman dan ini yang menjadi salah satu hal yang harusnya bisa menginspirasi dan membuat kita semangat. Yang pertama, teman-teman, income itu sebenarnya ada 4 ya. Strategi kita untuk mencapainya itu ada 3, sorry. Yang pertama, kita harus punya active income ya. Kalau ini rata-rata sih orang punya. Active income itu adalah income yang kita dapatkan dengan peran aktif kita atau kita bekerja. Dokter itu active income. Kalau nggak praktek dia nggak punya uang ya. Saya punya murid yang belajar bisnis kos-kosan ya. Saya punya kelas juga rahasia ternak kos namanya. Saya tanya, dokter kan spesialis nih, uangnya gede, saya lihat di Facebook jalan-jalan ke luar negeri terus, ngapain belajar sama saya bilang. Oh iya Pak Helmi, saya kalau liburan ke Eropa, liburan ke Amerika, itu pulang langsung miskin katanya. Kenapa? Karena nggak ada income lagi selama dia liburan. Jadi dia 2 minggu ke Amerika misalnya, liburan sama keluarganya, itu pulang langsung kering lagi rekeningnya. Kenapa? Karena dia aktif income aja. Dia praktek baru dia dapat uang. Dia belum punya bisnis, belum punya passive income. Nah, akhirnya dia ikut kelas saya belajar tentang properti, kos-kosan, ya, properti produktif. Nah, itu dia pingin punya tadi, dia boleh jalan-jalan, tapi dia punya income tambahan. Rekeningnya tetap terisi. Itu contoh ya. Yang kedua adalah passive income. Passive income adalah income yang kita dapatkan tanpa peran aktif kita. Ya, itu bahasa sederhananya pasif. Ya, kita diem-diem aja dalam arti setelah kita bangun ya. Contoh kayak kos-kosan kita siapin ya, saat itu ya kita aktif. Tapi setelah dia jadi kita pasif. Kayak saya sekarang ya kos-kosan saya di Batam, alhamdulillah ada beberapa lah puluh kamar. Itu ya tadi anak-anak kos tinggal transfer aja ya, ada 1 2 lah yang bantu-bantu juga ngurusin, tapi saya nggak perlu turun tangan karena beda kota juga, tapi alhamdulillah itu jadi income rutin juga buat saya. Makanya itu masuk kategori passive income ya. Terus namanya massive income. Selanjutnya, massive income ini adalah income yang besar yang mungkin kita dapatkan. Contohnya apa tadi? Jual beli rumah ya, jual beli mobil, jual beli tanah yang fee-nya itu besar-besar lah ya, fee-nya besar-besar ya, termasuk project kalau kita punya kemampuan bisnis atau bermain proyek-proyek yang besar itu juga masuk dalam massive income. Saya punya teman tuh dia main project tuh miliaran ya. Jadi kalau deal aja satu project dia bisa hidup setahun lah ya tanpa perlu bekerja secara maksimal gitu ya.
Jadi kerja satu, massive income dia dapat, langsung selesai hidupnya setahun. Ya. Itu menarik juga. Dan sebaiknya kita juga mulai membangun ke sana. Ya. Ilmunya juga harus kita pelajari. Nah, yang terakhir supaya tercapai target kita adalah disiplin alokasi. Ya. Jadi income-income kita tadi, mau yang aktif, mau yang pasif, mau yang masif, itu setiap income-nya harus kita disiplin mengalokasikan ya sesuai dengan target pencapaian kita. Contoh, kita mau lunasin hutang ya, mau lunasin hutang. Terus apa namanya? Kita mau jual aset nih untuk lunasin hutang. Taunya aset udah kejual, kita malah ganti ganti mobil misalnya ya. Akhirnya karena nggak disiplin ya akhirnya hutang nggak selesai-selesai. Nah, ini yang jangan sampai kita lakukan atau kita alami. Nah, yang keempat teman-teman sekalian, ya, 2136 agar berkah dan bertambah ya. Ini penting untuk kita pahami juga. Yang pertama adalah sedekah ya. Sedekah ini sudah jelas ya keutamaannya, kebaikannya. Allah janji menyuburkan sedekah ya dalam Al-Qur'an tuh ayatnya. Allah mengharapkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi sebaiknya memang sedekah ini menjadi habit kita kalau memang rezeki kita ingin berkah dan terus bertambah. Selanjutnya teman-teman, kalau kita mau berkah dan bertambah adalah kita harus belajar. Belajar apa? Belajar bisnis, belajar investasi agar kita memahami ya bagaimana cara mengembangkan uang kita dengan halal dan berkah ya. Karena kalau kita nggak paham ya ilmunya, ilmu investasi, ilmu berbisnis, bukan malah untung, malah buntung ya. Bukan malah berkah ya, malah rugi, malah ya nggak berkah gitu ya, malah tersesat. Gitu. Nah, maka perlu kita belajar investasi dan bisnis yang baik dan halal ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang ketiga, agar terus berkah dan bertambah, kita bisa berkolaborasi atau berjamaah. Ya, kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang amanah, yang punya usaha bagus, dia butuh modal, ingin ngembangin usahanya, ya daripada dia ke bank misalnya, maka kita bisa tawarkan kalau kita punya dana lebih. Boleh nggak saya investasi bagi hasil namanya ya. Ketika ada keuntungan lebih, maka kita bisa mendapatkan bagi hasil ya. Sebagai contoh sekarang pun saya juga ada mengelola dana investor itu ya mereka invest di kos-kosan saya beberapa itu ya udah setiap bulan hasil kosan tuh kita bagi bareng-bareng ya saya laporkan dan kita bagi kepada para investor ya. Dan alhamdulillah ya hasilnya tuh lebih besar daripada dia nyimpan di bank bahkan deposito lah ya tapi ini bagi hasil insya Allah juga berkah. Nah ini teman-teman yang perlu kita pahami ya. Nah sebelum saya lanjut ini ada yang bertanya ya saya baca aja pertanyaannya sebelumnya mau tanya kami ada cicilan di bank doakan Pak biar setelah lunas nggak berhutang lagi. Amin, amin ya. Sama-sama kita doakan. Suami saya pekerja kantoran, ya, nggak ada sampingan, nol saving. Pertanyaannya gimana cara mengatur keuangannya? Pengeluaran wajibnya cuma untuk ortu dan keluarga aja. Ya, baik. Ibu nih berarti ya. Nah, Ibu bilang tadi bahwa suaminya cuma pekerja kantoran, nggak ada sampingan, ya. Jadi dan nggak punya tabungan, ya, dan masih berhutang. Nah, jadi teman-teman sekalian, tadi kita udah bahas ya, memang kondisi orang secara umum itu begitu, ya, cuma punya satu income, ya, terus nggak punya tabungan tadi. Jadi kalau level keuangan tuh ya level 1 kalau dia impas, tapi kalau kurang ya, pemasukannya kurang dari pengeluaran, maka dia belum termasuk level 1. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, pertanyaannya itu. Yang pertama yang harus dilakukan adalah harus belajar berbisnis, ya. Harus belajar berbisnis. Pak, saya nggak tahu nih mau bisnis apa. Itulah pentingnya belajar, ya.
Itulah pentingnya belajar. Ini saya buka sedikit lah ya terkait dengan bagaimana sih memulai bisnis dengan modal minim. Ya, salah satunya teman-teman sekalian, kalau kita mau gampang nih di era digital, kita bisa jualin produk orang ya. Ini bahkan nyaris nggak pakai modal nih. Jadi misalnya nih ya, ada teman kita produksi frozen food ya atau dimsum lah atau apalah ya, dia punya produksi sesuatu. Nah, kita bisa bantu jualin ya. Kita bisa bantu jualin contohnya. Kita bisa bantu jualin itu nyaris nggak punya modal. Jadi kalau bahasa sekarang tuh reseller atau dropship ya. Jadi kita bantu jualin produk orang lain. Nah, tinggal tadi kita lihat orang yang kira-kira punya kita punya target marketnya. Jadi misal nih, ibu punya komunitas atau perkumpulan atau punya grup orang-orang yang punya anak bayi misalnya, atau anak-anak kecil, anak-anak di bawah 5 tahun atau anak-anak 10 tahun, di bawah 10 tahun. Kira-kira mereka butuh apa? Nah, ibu coba cari, coba searching ya di internet ya, atau mereka butuh apa atau ada masalah apa. Nah, kita coba cari nih produk atau jasa yang kira-kira bisa kita tawarkan ke mereka gitu. Kenapa? Karena ini ibunya di Dubai ini ya, Masya Allah ya. Nah, di Dubai itu kita nggak masalah Bu. Sekarang kita bisa berbisnis itu lintas negara ya, lintas negara, lintas benua. Kenapa? Kita bisa manfaatkan internet. Sebagai contoh tadi reseller, dropship ya, itu bisa lintas negara ya. Salah satu contoh nih ya, contoh saya punya sempat buka tuh dengan bantu Bu Eli Risman, itu jualin buku-buku beliau ya. Terus saya bilang kita akan buka program reseller. Akhirnya daftarlah sekitar 70 reseller ya, agen nama reseller. Itu dari berbagai kota ya, dari berbagai kota di Indonesia. Ya udah manfaatkan semua channel yang ada ya, status WA-nya diupdate, jual buku, terus ada yang iklan di Facebook-nya, ada yang iklan di apa namanya sosial medianya. Artinya diupayakan semua potensi dan alhamdulillah ya itu banyak ya para agen dan reseller kita yang akhirnya punya income tambahan yang ya kalau dikumpul-kumpul saya yakin juga cukup besar ya. Karena diskon yang kita berikan tuh kalau dia agen tuh bisa nyampe 20%, ya bayangin tuh kalau dia belanja 1 juta aja sebulan itu 200.000. Tapi pengalaman kami itu sebulan tuh ada yang 5 juta satu orang ya belanja. Kalau 5 juta aja udah 1 juta dia dapat sebulan. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita memulai bisnis di awal ya. Di awal nih memang kita harus belajar dulu, harus banyak belajar. Pak kecil Pak, nggak cukup lah 1 juta misalnya. Coba dulu yang kecil ya. Semua yang gede-gede sekarang tuh mulainya juga dari yang kecil. Nah ini teman-teman yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita. Nah insya Allah nanti uh, ini ya insya Allah juga ibunya akan ikut nanti kelas kita bagaimana memulai bisnis modal minim. Nah nanti pada saat itu sesi itu kita akan bahas lebih detail ya apa saja sih yang bisa kita lakukan dan saya akan kasih contoh-contoh ya yang memang sudah membuktikan dan melakukannya ya. Termasuk saya pribadi sebenarnya saya mulai bisnis kos-kosan itu modalnya dulu cuma 1 juta sama nekat aja ya karena dulu belum ada ilmunya. Sampai alhamdulillah sekarang ada puluhan kamar kos. Nah, jadi yang paling penting itu adalah tahu dulu ilmunya, ya. Insya Allah nanti ada caranya. Jadi sebaiknya memang harus belajar, Bu. Harus belajar untuk memulai bisnis, alokasikan waktu karena kita harus programkan, ya. Karena kita suami kerja juga nggak tahu sampai kapan, ya. Kita harus siap dan harus belajar dari sekarang. Itu poinnya. Nah, selanjutnya juga Bu Feriani ya, apakah bisnis itu bisa dilakukan semua orang atau tergantung bakat? Nah sebenarnya kalau saya pribadi nih Bu ya, dan saya juga sering dan banyak melatih ya orang-orang yang mau berbisnis dan mengembangkan bisnis, itu sebenarnya bisnis itu
ada memang orang yang senang ya, mungkin dari kecil dia lihat lingkungan yang memang apa ya, orang tuanya mungkin pengusaha atau lingkungan tetangganya pengusaha, maka dia senang berusaha. Nah, tetapi ada juga orang yang memang kepepet kan, nggak ada lagi kerja, ngelamar-ngelamar nggak dapat-dapat, akhirnya dia berusaha dan akhirnya berhasil. Nah, jadi sebenarnya lebih kepada kesungguhan dan kemauan kita ya. Benar-benar nggak sih kita mau usaha? Benar-benar nggak sih kita mau jalaninnya? Benar-benar nggak kita mau punya tambahan income? Itu yang sebenarnya harus kita tanya lagi ke diri kita lebih detail. Apa sih yang melatar belakangi usaha kita atau capek-capeknya kita membangun usaha ini? Gitu. Kalau tadi kita udah punya perencanaan yang jelas, misalnya pingin lunas hutang nih tahun depan ya 2021, maka kita akan terpicu untuk mengeluarkan ya berpikir ide-ide atau cara-cara apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan uang lebih supaya lunas hutang kita di 2021. Itu contoh nih ya. Tapi kalau kita nggak punya latar belakang alasan yang kuat, big why-nya ya, alasan yang besar, maka ya tadi nggak akan optimal dan nggak akan sungguh-sungguh kita menjalani usaha atau bisnis kita. Kenapa? Karena tadi nggak jelas, nggak clear apa tujuan dan target kita. Ya, maka yang paling penting lagi sebenarnya itu kita tetapkan apa sih tujuan dan latar belakang kita mau usaha misalnya atau mau berbisnis, sehingga kita hujan badai pun kita tetap semangat, orang nggak ada yang beli pun kita atau belum ada yang laku, belum banyak yang laku pun kita tetap optimis gitu ya. Itu mungkin jawabannya dan mudah-mudahan ya bisa menjawab dan bisa dipahami. Nah, teman-teman sekalian ya, nanti kalau ada yang mau tanya lagi silakan di chat ya di Japri boleh. Eh, kita akan bahas teman-teman apa yang harus dihindari ya. Alhamdulillah kita beragama Islam, Allah mengajarkan dengan detail ya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu apa-apa yang boleh dan tidak boleh ya, termasuk dalam hal keuangan finansial. Nah, karena tema kita hari ini adalah Islamic Smart Financial ya, bagaimana secara Islam mengajarkan kita supaya smart dalam sisi finansial, ada 4 yang nggak boleh kita hindari ya, yang kita harus jaga diri kita. Yang pertama dari riba ya, karena Allah udah jelas tuh memerangi orang-orang yang riba. Dan luar biasa nih dosa riba dan efeknya ya. Riba tuh yang nyata kena, yang membantu, yang memfasilitasi, wah semualah yang terlibat tuh kena ya. Riba ini luar biasa, dosa paling kecil bagaimana berzina dengan ibu kandung. Wah, pokoknya luar biasa, nauzubillah. Maka harus kita cita-cita mulai sekarang berazam ya, doa sama Allah yang kencang, yang kuat, ya Allah mudahkan, selamatkan, lunaskan ya kita semua dari riba ini. Yang kedua, teman-teman sekalian dari hutang ya. Hutang ini juga penting ya. Kita harus punya cita-cita kapan sih kita hidup bebas tanpa hutang ya. Ini harus jadi cita-cita kita juga bersama agar hutang lunas hidup tenang ya kan. Lunas hutang hidup tenang itu materi besok insya Allah. Nah ini juga ada ilmunya bagaimana kita punya perencanaan ya, peta hutang namanya. Jadi supaya kita nggak tersesat dan kita bisa temukan semua solusi dari hutang-hutang kita perlu petanya ya, detailnya seperti apa sehingga kita bisa menyusun strategi-strategi yang tepat ya untuk bagaimana kita melunasi hutang kita. Jadi hutang tuh boleh nggak? Pertanyaannya mungkin sederhananya gitu ya. Hutang boleh nggak? Hutang itu boleh ya karena dalam Islam pun dibolehkan. Tetapi tetapi kalau saya pribadi menganjurkan ya kepada teman-teman jangan berhutang kecuali terpaksa. Yang pertama, yang kedua sudah jelas ya kita bisa membayarnya. Jadi kalau kita hutang tapi belum tahu nih kita bisa bayar apa enggak, itu nggak usah ya, malah jadi beban kan buat ahli keluarga kita, nauzubillah. Maka itu teman-teman kalau terpaksa, dan kedua indikatornya adalah kita bisa melunasinya. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Apalagi itu untuk yang konsumtif ya, misalnya beli mobil, ganti mobil, beli yang produk nggak konsumtif lah
ya ganti handphone, padahal handphone sekarang juga masih oke misalnya. Nah itu nggak usah lah sampai berhutang ya. Nah yang ketiga teman-teman zolim. Zolim ini luas maknanya, seperti kita nggak boleh ngambil hak orang lain, nggak boleh ambil hak anak yatim, nggak boleh mengurangi timbangan ya kalau kita berbisnis, nggak boleh dusta ya. Misalnya kita janjikan A tapi kita ngasihnya B, itu zolim namanya. Itu nggak boleh karena nggak berkah dalam harta kita, hidup kita ya. Maka ini kita harus hindari. Dan yang terakhir adalah menimbun. Ini nggak boleh juga, dalam hadis, dalam Al-Quran juga kita diingatkan nggak boleh nimbun harta, nimbun barang ya. Terutama bahan pokok ya, yang jelas hadisnya tuh gitu, nggak boleh nimbun bahan pokok dengan niat tadi supaya langka, nanti udah mahal harganya baru kita jual. Nah itu kena dua-dua tuh, menimbun, zolim lagi. Nah, ini semua teman-teman asal muasalnya adalah dari penyakit wahan kata Nabi. Wahan. Wahan itu apa? Cinta dunia dan takut mati, ya. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah dari penyakit wahan ini, insya Allah kita akan terhindar juga dari 4 masalah ini. Kenapa orang akhirnya berhutang dan mau riba? Karena cinta dunia sebagian ya. Aduh, kalau nggak hutang Pak Helmi gimana kita beli rumah, gimana kita punya mobil? Tadilah cinta dunia tuh ya. Padahal nanti di akhirat nggak ditanya juga gitu ya. Bagaimana kita punya rumah atau enggak ya, mobilnya apa, nggak ditanya juga nanti. Nah, hutang juga begitu, kadang-kadang kita tergoda. Jujur saja, saya pun dulu awal-awal ya sempat lah punya ambisi yang besar ya, sempat berhutang juga. Nah, tapi tadi ketika saya udah memahami lagi kan, ya hidupnya apa sih yang mau dikejar, ya kontribusi. Tapi memang kita pingin sedekah yang banyak, bantu orang, ya. Tetapi kan harus dengan cara yang halal, yang berkah, gitu ya. Harta yang kita dapat harus halal berkah. Maka ya jangan kita sampai berlebihan, ya, jangan sampai berlebihan. Sekarang ya contoh terakhir tuh saya pingin beli rumah, eh, ya udah saya bilang aja terus terang sama yang jual, Pak, saya mau beli rumah Bapak, tapi saya belum ada uang, saya juga nggak mau ke bank. Alhamdulillah saya punya rumah beberapa, ya lebih dari 5, itu saya mau jual, saya bilang. Nah, kalau laku rumah saya, rencana saya mau jual, itu saya akan bayar rumah Bapak cash, saya bilang. Tapi ya selama rumah saya belum laku, saya akan cicil kalau Bapak izinkan. Alhamdulillah, akhirnya dia berikan Bapak Ibu sekalian, dan walaupun temponya setahun lebih, tapi akhirnya lunas juga rumah itu. Ya, begitulah teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita bisa Allah menjaga diri kita dan Allah bantu kita, kuatkan kita untuk menghindari atau menyelesaikan ya riba, hutang, dan kezoliman dan menimbun ini. Nah, teman-teman sekalian, ini sudah di akhir ya, karena saya sebenarnya ingin kita bisa diskusi kalau panjang waktunya. Ini sebuah doa yang baik dan mudah-mudahan ya saya sarankan, saya harapkan kita bisa mengamalkan ya, bisa menghafal dan mengamalkannya. Ini doa memohon kecukupan dengan yang halal. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Nah, ini jadi biar kita nggak meminta-minta berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya insya Allah dengan keyakinan, optimis, berbaik sangka kepada Allah, Allah akan cukupkan ya rezeki kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kita dengan yang halal, dan kita nggak berharap kecuali hanya kepada Allah. Uh, yes, materi kita malam ini sampai di sini ya. Insya Allah saya ingin kita bisa diskusi, tanya jawab. Nah, alhamdulillah juga sudah ada yang bertanya ya. Saya jawab dulu nih. Apakah sistem bank syariah bebas riba? Karena saya yang awam ini melihat sepertinya sistem bank konvensional dan syariah itu sama saja. Saya pernah mau pinjam ke bank syariah, malah administrasinya lebih besar dari bank konvensional. Ya, Ibu Feriani,
eh, ini kita buka saja. Memang bank syariah sekarang ini belum ya. Kalau kita mau jujur belum benar-benar syariah ya, belum benar-benar syariah. Kenapa? Karena masih banyak yang belum sesuai syariah gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya lagi, kenapa kok bisa belum sesuai syariah tapi namanya udah sesuai syariah? Kalau kita melihat dan saya pernah bertemu lah dengan termasuk pimpinan-pimpinan perbankan, itu mereka menyampaikan niat kita sudah ada katanya. Memang benar-benar murni syariah, tapi dengan kondisi sekarang yang harus tetap masih menginduk ke Bank Indonesia, regulasi-regulasinya masih terikat dengan aturan Bank Indonesia, yang Bank Indonesia sendiri ya itu belum syariah, kan nggak ada Bank Indonesia syariah kan, semuanya nginduknya ke Bank Indonesia yang itu juga masih identik dengan sistem ribawi ya. Bank Indonesia ngutang ke bank luar negeri, ada pokoknya sistem ribawinya masih kental. Nah, sehingga ya mau nggak mau bank syariah kita pun ya masih ya tadi kalau bahasanya belum murni syariah gitu ya. Ya bisa jadi tadi salah satunya contohnya yang Ibu sudah rasakan, administrasinya besar, memberatkan dan lain sebagainya. Tetapi yang patut kita syukuri ya adalah mereka sudah mulai ya sedikit-sedikit mengadopsi minimal tadi dari akadnya, dari sistemnya ya, perjanjiannya, mereka ada dewan syariahnya yang itu terus diawasi, terus diperbaiki agar mengarah dan semakin sempurna ke arah syariah. Begitu Bu Feriani. Jadi kalau saya pribadi sih menyarankan ya, ini kalau kita mau bicara permodalan atau bantuan lah ketika kita ada kebutuhan tadi misalnya modal yang besar atau apa namanya tambahan ya. Nah, itu kita sebaiknya saran saya mulai mengoptimalkan dulu potensi dari keluarga kita. Kalau ada yang mengistilahkan tuh IMF, istri, mertua, family, ya kan? Istri IMF, istri, mertua, family. Jadi coba berdayakan dulu ya. Istri mungkin ada simpanannya, ya mungkin bisa dipakai atau kalau ibu ya mungkin suami ada mungkin yang masih bisa dioptimalkan. Terus yang kedua itu istri IMF mertua ya mungkin mertua ada kelapangan atau ibu kita orang tua kita masih ada tanah warisan mungkin yang belum dibagi. Nah mungkin bisa kita jual, kita kasih masukan dan lain sebagainya. Termasuk family keluarga ya yang mungkin bisa membantu finansial kita atau untuk mencapai apa yang kita impikan. Karena kepada keluarga tadi ya lebih fleksibel. Kalau kita ada kendala kita bisa ngomong, "Duh, mohon maaf nih belum ada dulu mungkin bulan depan ya atau telat." Kalau sama perbankan kan nggak bisa kayak gitu. Jatuh tempo bayar, nggak bayar denda, nggak bayar denda disita kan gitu ya, nggak ada toleransi. Tapi kalau kita kepada keluarga kita atau kepada investor ya orang yang baik dengan kita kenal, maka kita bisa bernegosiasi. Baik, begitu Bu Feriani, mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, saya kasih kesempatan kalau memang ada yang mau bertanya langsung, ya nggak harus dibuka videonya, tapi suaranya juga boleh, biar sama-sama kita bisa belajar dan apa namanya berdiskusi secara langsung. Kalau ada, kalau enggak boleh juga masih di chat. Saya berikan kesempatan. Waktu Assalamualaikum, Pak. hampir jam 10. Ya, waalaikumsalam, Bu Dini. Bapak, saya mau tanya, Siap. beberapa bulan yang lalu saya masuk di kategori di, level 4. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Tapi dikarenakan perceraian yang baru terjadi, jadi sekarang saya ada di posisi level 3. Hmm. Nah, maksud saya bagaimana caranya dengan perubahan status saat ini yang tadinya mungkin, ada suami yang memiliki penghasilan lebih, saya juga memiliki penghasilan lebih, sekarang
tinggal saya sendiri dan menyesuaikan, level 4 awalnya, kemudian sekarang tiba-tiba ke level 3 karena selama pernikahan 12 tahun kan seperti itu. Jadi dari anak pun juga terbiasa dengan kehidupan di level 4 seperti itu, Pak. Baik. Ya, Terima kasih jadi sebelumnya, Pak. ya sama-sama Bu Dini, kita doakan mudah-mudahan Allah takdirkan yang terbaik insya Allah. Nah, Amin. ya yang pasti yang Allah sudah takdirkan ini ada kebaikan, ya kita berbaik sangka kepada Allah. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, karena ketika kita bersenantiasa menjaga pikiran dan perasaan kita positif, terutama kepada Allah, berbaik sangka, maka sebagaimana janji Allah, aku sesuai prasangka hambaku, maka akan positif dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita negatif, berburuk sangka kepada Allah, maka kebaikan, keburukan dan hal negatif yang akan kita rasakan dan kita dapatkan. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, terkait dengan tadi pertanyaan Ibu, bagaimana ya kita udah pernah di level 4 nih. Kebiasaan, habit, ya, kebutuhan, style mungkin sudah di level 4. Nah, ya, qadarullah sekarang kita di level 3. Gimana kita menyesuaikannya? Nah, maka kalau saya pribadi, Bu, kembali lagi tadi bagaimana kita mengunci ya, mengunci atau mengevaluasi financial check up kita. Jadi kan Ibu udah tahu nih, ketika kita lakukan financial check up, kita tahu sebenarnya kemampuan kita atau kondisi keuangan kita atau income kita tuh berapa sih sebenarnya, ya. Nah, terus pengeluaran kita itu berapa ya ketika kita lakukan ini. Nah, sehingga kita bisa mengatur ya, bisa mengatur dan bisa mengidentifikasi apa yang menyebabkan kebocoran gitu ya. Yang pertama itu dulu, Ibu harus tahu dulu apa sih yang pengeluaran ekstra nih gitu ya. Misalnya di bulan kemarin lah, di bulan ini boleh juga. Nah, apa nih kira-kira yang selama ini membuat kondisi keuangan kita agak kalaupun positif tapi positifnya nggak positif banget. Itu yang pertama. Yang kedua kan kita pingin naik level nih lagi ke financial independent ya, punya passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kan ini perlu kita bangun, ya perlu kita proses. Maka kita memang harus alokasikan sebagian keuangan kita untuk membangun aset tadi lebih banyak supaya punya passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, maka ketika kita sudah tahu nih apa yang menyebabkan kebocoran kita bisa rem. Nah, kalau saya pribadi, Bu, sebagaimana yang tadi juga di awal udah saya sampaikan, Rasulullah itu mencontohkan kepada kita hidup yang sederhana, ya, dermawan, sederhana. Itu yang Rasulullah contohkan kepada kita. Jadi kesederhanaan ini harus terinstal dalam diri kita, anak-anak kita, ya, dalam keluarga kita. Kenapa ini penting? Karena tadi Bu, kalau guru-guru saya, mentor saya tuh sering ngomong gini, nih kita harus hidup di bawah kemampuan kita. Contohnya gini Bu, kita bisa beli mobil yang 1 miliar, misal. Kita bisa beli mobil 1 miliar, tapi sebaiknya kita nggak usah beli yang 1 miliar, kita beli yang mungkin 0,5 miliar deh. Gitu. Artinya di bawah kemampuan kita. Kita bisa makan yang sekali makan 1 juta, 1 piring misalnya. Tapi ya udahlah kita makan yang 300.000 seafood dan lain sebagainya. Artinya eh, kita hidup di bawah atau ya di bawah batas kemampuan kita sebenarnya. Inilah yang terbaik sebenarnya. Supaya apa tadi Bu? Kalau terjadi hal yang seperti ini, kita udah enjoy aja gitu, nggak menjadi beban yang pertama. Yang kedua, banyak alokasi yang bisa kita kembangkan gitu ya. Saya pernah ketemu orang yang ya finansialnya cukup kuat ya, miliaran lah secara finansial bisnisnya dia rugi pernah miliaran juga. Nah, tetapi tadi Bu, ya pernah juga akhirnya dia zero gitu ya. Ya syukurnya karena dia mulai dari nol, jadi dia nggak kaget-kaget banget lah ketika dia drop gitu, down. Nah, yang jadi repot kan tadi mungkin ketika anak-anak kita atau keluarga kita belum kita biasakan atau selama ini hidupnya cenderung di atas atau sama dengan kemampuan atau bahkan di atas kemampuan gitu. Nah, ini yang kadang-kadang akhirnya goncang. Nah, mulai sekarang kalau saran saya dijelaskan aja kepada anak-anak bahwa sekarang kondisi keuangan kita tidak seperti dulu.
Terus ya kalau biasanya setiap akhir pekan selalu ke mall ya kita coba kurangin. Misalnya kalau memang di situ salah satu sumber kebocorannya, artinya ada penyesuaian Bu, dan dijelaskan ke anak-anak dan coba tadi dibiasakan dan diinstal kita hidup sederhana ya. Sederhana dalam arti boleh kita beli yang bagus, yang mahal, tapi lebih kepada fungsinya dan di-challenge gitu ya. Contoh tuh misalnya apa ya, kita pingin sesuatu tapi kita harus mencapai sesuatu dulu gitu. Jadi ada upaya lebih gitu. Jadi misal kayak kita pingin ganti mobil nih, tapi saya pingin punya passive income sekian lah, baru saya ganti mobil misalnya gitu. Artinya ada jadikan spirit tambahan gitu. Itu juga baik dan bagus untuk kita coba. Mungkin itu Bu eh, Bu Dini untuk jawabannya. Kalau mau ditanggapin boleh, kalau mau dipaskan, oh ya terima kasih Pak. Alhamdulillah ya, Insya Allah jelas. Baik, jadi Alhamdulillah ya sudah kebayang ya. Ini menarik pertanyaan dari Bu Dini tadi. Kita paham. Nah, saya kasih contoh lagi nih ya tadi. Ada orang yang udah di level 4, bakal di level 5. Terus tiba-tiba dia keluar dari level ini. Nah, saya ingin tanya nih ya, supaya kita bisa belajar bareng-bareng. Apa yang menyebabkan orang di level 4, di level 5, atau di level 3 bisa keluar dari level ini? Jadi minus keuangannya. Ada yang tahu nggak kira-kira sebabnya apa? Boleh komen, boleh ngomong, ayo silakan. Ini pertanyaan terakhir lah, kalau nggak ada yang nanya lagi atau mau diskusi lagi. Kira-kira kenapa sih seseorang tuh bisa down finansialnya ya dari level 5 atau level 4? Sebenarnya totalnya ada level 7 level ya, tapi kepanjangan. Nanti kalau udah ada yang level 5 nanti boleh hubungi saya lah, saya kasih tahu apa sih level 6 dan 7-nya. Eh, pemasukan bertambah, gaya hidup juga bertambah, jadinya tekor terus. Ya, bisa salah satunya termasuk ya. Jadi gaya hidupnya melebihi kemampuannya. Bisa jadi ya dia akan tekor. Tapi ya tadi ya, kalau dia secara finansial atau asetnya juga gede, ya itu bisa disiasati dengan menjual ya, menjual asetnya. Nah, yang paling gampang dan yang saya sudah temukan adalah yang menyebabkan seseorang itu keluar dari jalur atau level keuangan yang baik ya atau yang sudah tinggi, sebabnya adalah karena hutang ya. Jadi tadi ya sebagaimana yang disampaikan Bu Dini, tiba-tiba ya mungkin pingin sesuatu yang nilainya cukup fantastis, akhirnya dia berhutang, nggak bayar cash lagi, nyicil lagi, ya akhirnya apa? Yang biasanya dia punya passive income lebih, ya bisa memenuhi keinginannya atau kebutuhannya, akhirnya sekarang nggak bisa lagi. Kenapa? Karena udah teralokasi untuk bayar cicilan. Yang repotnya lagi apa tadi? Dia punya hutang melebihi dari nilai asetnya. Jadi kalau dia punya aset misalnya 1 miliar lah biar gampang, dia ngutangnya tuh 1,5 miliar. Ya, terus tadi gaya hidupnya, cicilannya yang pasti udah cukup besar. Nah, ketika itu terjadi, ya udahlah selesai itu. Ya, dia akan keluar dari level keuangan yang kita sudah pelajari ini. Langsung drop tuh langsung minus. Sebagaimana teman saya tadi ya, itu rugi 14 miliar ya nggak sabaran gitu ya nggak punya ilmunya dia coba investasi bisnis ya akhirnya wassalam udah habis tuh rumahnya dijual semua ya nggak ada lagi ya mulai lagi dari nol ya syukurnya tadi dia positif berbaik sangka ya dan akhirnya bisa bangkit lagi. Nah itu teman-teman maka mulai sekarang hati-hati ya hutang kebocoran-kebocoran keuangan kita. eh, Kalau kita udah paham nih ilmunya, maka jangan males, jangan takut, jangan sungkan untuk di-check up terus. Ya, mau ambil sesuatu cek lagi, bisa nggak nih? Kalau nggak bisa nggak usah coba-coba, ya, karena tadi nggak tenang hidup kita kalau hidup dengan utang dan kondisi yang kekurangan. Baik teman-teman, Masya Allah terima kasih ya sudah mengikuti kelas ini
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan yang terbaik buat teman-teman semua dan mohon dimaafkan jika ada kekurangan dan kesalahan. Namun saya yakin dan berbaik sangka teman-teman mendapatkan banyak insight ya, banyak hal-hal yang positif, yang baik karena memang materi ini sudah saya ramu sejak lama dan berdasarkan pengalaman dan juga masukan-masukan yang saya dapat bukan cuma di Indonesia tapi dari luar negeri yang memang guru-guru yang certified lah, yang memang baik gitu ya. Dan ini banyak yang nggak memahami. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan untuk sharing, berbagi dengan keluarga, ya teman-teman yang dekat, yang baik, silakan juga di-share karena memang ini penting ya, bagaimana kita membangun dan membantu bagaimana sebanyak mungkin teman keluarga kita, umat ini punya kekuatan finansial yang baik ya. Banyak orang nggak sadar dia di level 1 seumur hidupnya ya, kurang terus ya, gali lubang, tutup lubang, bahkan di luar level lagi ya, kekurangan terus. Yang sayangnya itu nggak menyadari dia mau kemana dan mau buat apa. Jadi sekarang yang di level 2 udah tahu dia mau ke level 3 ya. Apa yang harus dia lakukan. Terus ke level 4, terus ke level 5. Paling tidak sekarang udah punya framing lah, punya gambaran, punya perencanaan yang lebih clear. Dan itulah yang kita harapkan bersama. Mudah-mudahan sekali lagi teman-teman sekalian, apapun yang Allah karuniakan kepada kita niatkan untuk bagaimana kita bisa berkontribusi lebih. Ya, kalau Allah kasih lebih, kita memberikan lebih, kita jadikan kesempatan beramal dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita. Baik, mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat dan menambah semangat ya. Jangan lupa saling mendoakan. Insya Allah nanti materi akan saya berikan PDF-nya dan rekamannya mudah-mudahan juga bagus. Insya Allah nanti kita akan share dan mungkin nanti saya akan buat grup lah ya. Mungkin di Telegram biar gampang kalau kita mau diskusi ke depan. Jadi mudah-mudahan silaturahmi kita nggak terputus di sini saja. Baik, mungkin itu teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang baik, berlipat ganda. Jangan lupa diamalkan dan di-share kepada teman-teman yang lain yang kira-kira mungkin membutuhkan. Karena ilmu yang baik tuh, ilmu yang bermanfaat tuh yang bisa kita amalkan, yang bisa kita bagikan ya, yang bermanfaat buat kita. Baik teman-teman, sekali lagi terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita malam ini. Buat yang ikut kelas besok dan minggu depan, insya Allah kita akan ketemu lagi. Buat yang belum, mudah-mudahan next kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.